dalam apa namanya sirah itu akad itu harus satu nafaskah, sebenarnya nggak harus, tapi yang penting sebenarnya mas kawin ini betul, apakah itu harus berupa harta? Nggak harus. Nggak harus. Kadang-kadang menikah atas nama cinta berarti. Bukan kayak gitulah. Kalau misalkan dasarnya nggak ada cinta, Mi, takutnya bosen menemukan yang lebih baik. Jadinya nanti berkembang gitu. Lelah gue pun dengan sudut pandang netizen. Yang katanya podcast pojokan podcast kurang berpendidikan begitu, iya kan? Podcast yang tidak berfaedah. Buluk ganteng, capek gue kayak gitu. Menerima yang kayak gitu gue capek. Semuanya ditolak tuh. Semuanya enggak. Iya. Kita harus bikin episode, Pur. Yang episodenya itu punya bobot begitu, Pur. Punya nilai-nilai. Bener. Bagaimana? Cocok gak tuh? Cocok. Ada saran gak lu? Wih, tenang aja, tenang. Buat episode kali ini, di episode ini gue sengaja mendedikasikan ini bakal lau. Waduh, dan bakal pendengar-pendengar kita, bakal kawan-kawan pendengar. Suka gue. Tapi sebelum itu kita opening dulu kali ya. Masih bareng gue Hap dan gue Bulo. Lo semua lagi pada dengerin podcast Pojokan. Berhubung hari ini kita ngetek podcastnya sembari direkam nih. Iya. Baik-baiknya ya guys, kita kan pakai masker nih. Cuman kita lepas dulu kali masker kita dulu, ya. Boleh. Kita lepas dulu masker kita iya. guys. Sebab kenapa? Insya Allah, alhamdulillah kita udah karantina mandiri. Betul. Kemarin hidung kita udah dicolok. Nah, aman insya Allah. Aman. Dan hari ini gua akan memperkenalkan Luluk dengan tamu spesial. Ini adalah guru gua, makanya nih kalau teman-teman podcast pojokan mungkin nanti akan di-share juga. Nanti ada bentuk file podcastnya yang diupload di podcast pojokan, sama ada file videonya. Tunggu aja ntar kita share. Nah, bisa. Di video ini bisa dilihat gua datang dengan sarungan. Betul. Ini habis sunat juga kebetulan ya. Sunat 2 minggu sekali. Masa sunat enggak dong. Biar bersih. Iya. Seperti itu. Dan gua mendatangkan tamu istimewa. Iya. Ini ada seorang guru. Betul. Matematika dong. Beliau adalah seorang Habib, cuman gak mau dipanggil Habib. Waduh. Ini saking tawadunya. Iya. Saking Masya Allah. Iya. Kan main. Makanya gue seneng belajar sama beliau loh. Nah, berhubung lau kan mau nikah. Benar. Nah, kita Agnes dong. Waduh, Moni. Agnes Monika. Kok Agnes Monika yang begini? Yang begini. Gimana? Tanpa basa-basi, Pur. Boleh langsung kenalin dong, Pur. Guru lu sama gue. Ini dia Ami. Kita Ami Muhammad. Ahlan wa sahlan. Hak dan Buluk. Iya. Ini Ami. Ini mukanya Ami kelihatan berdosa manggil gue Buluk ya. Takut ini. Gak apa-apa. Emang kita dari lahir emang dipanggilnya Buluk. Di akte juga Buluk kebetulan, Mi. Alhamdulillah. Iya. Begitu. Ami, gimana kabar? Sehat? Kabar sehat, Mi? Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti gimana? Ya, alhamdulillah begini. Kita sempat oleng kemarin. Kita sempat sakit kalau kita gak salah namanya masuk angin. Yang udah lama tuh. Sejak awal corona menghilang, Bu. Iya, jadi sejak awal corona mulai hilang tuh penyakit masuk angin. Kalau masuk angin enggak usah konsultasi sama Ami. Enggak usah. Iya, nah, jadi Mi, si Buluk ini kawan kita, insya Allah rencananya ba'da Idul Fitri mau menikah nih, Mi. Iya. Nah, kira-kira Mi, Ane mau ngasih wejangan-wejangan ke Buluk. Ane sendiri belum pernah kenal sama yang namanya cinta. Nggak pantas Ane Mi. Ane kalau urusan percintaan diceng-cengin mulu. Kayaknya Ane nggak tepat untuk memberikan nasihat itu. Makanya Ane pengen Ami, coba Mi, Ami berikan setitik 2 titik cahaya buat pernikahan Buluk nanti. Buluk mau nikah habis hari raya nih. Mudah-mudahan Mi, kita rencana kan punya rencana begitu Mi. Kalau misalkan di kita kan namanya pernikahan Mi, maunya begitu, acaranya mega-mega. Gulai kambing kalau bisa kambing sekeluarga kita potong Mi. Gitu. Kalau bisa mega-mega. Ngumpulin duitnya lama banget Mi, kita puyeng banget Mi. Emang syarat nikah kudu kaya raya begitu Mi. Hah? Bagaimana tuh? Simple banget. Iya. Nah,
Sebelumnya ente sudah ini belum lamaran belum bahasa Indonesia apa? Lamaran. Lamaran. Itu insya Allah dalam waktu dekat kita bakal rencanain. Iya. Jangan undang ya. Betul, itu dia. Apa enggak undang Betul, Ami? iya. Oh, hati-hati. Ini nanti apa namanya pas Ami datang kan ke sana, Ami datang ke sana terus lihat, wah Buluk temennya ya Allah ada bener katanya gitu. Bikin bangga. Iya, bikin bangga keluarga gue. Iya. Kasta respect langsung. Mantap ini gunanya berteman. Iya. Terus Tapi, Mi, gimana tuh Mi? Syarat-syarat buat nikah tuh apa sih Mi? Sebenarnya harus kaya dulu kan? Harus kaya Apa gimana dulu. tuh Mi? Gampang. Nah, justru dalam Islam dianjurkan kalau bisa nikah itu enggak banyak biayanya. Oh. Justru dibilang, tapi itu serentin. Betul. Dia bilang nikah yang paling berkah adalah nikahnya kalau seandainya maharnya bahasa Indonesianya Mahar Mas kawin, betul. Mas kawinnya murah. Mas kawinnya murah. Murah mas kawin makin berkah nikahannya. Oh. Nah, gitu. Itu yang pertama tuh. Makin murah mas kawinnya makin berkah. Iya betul, makin berkah nikahnya. Iya, kalau begitu yang mas kawinnya mahal-mahal bagaimana itu? Kita nggak paham. Oke. Ini poin pertama nih. Oke. Untuk masalah syarat-syarat nikah dalam Islam dalam agama kita itu simple banget, gampang. Dia punya ada beberapa rukun ya kalau bahasa kita. Yang pertama harus adalah calon suami. Calon suaminya ada. Satu nih. Oke. Alhamdulillah. Yang kedua calon istri. Calon istri alhamdulillah ada. Istrinya. Perempuan dong. Oke. Yang ketiga harus ada wali. Harus ada wali. Nah, orang tua dari si perempuan tuh. Orang tua atau kalau misalkan udah nggak ada. Udah kagak ada ya udah paman-pamannya. Paman-pamannya. Kalau kagak ada ya sudah kakak adiknya yang laki-laki. Betul. Kalau kagak ada ya sudah kakek-kakeknya ke atas begitu. Pokoknya keluarganya gitu. yang ngawakilin tuh. Oke, ini yang ketiga nih, wali. Yang keempat harus ada syahid, penyaksi. Saksinya. Nah, saksinya. Nggak boleh diam-diam. Nggak boleh diam. Artinya kawin sama orang tua nggak ada yang nggak ada yang nyaksiin diam-diam, nggak ada yang tahu, nggak boleh kayak gitu. Harus disaksikan. Tapi nggak ruwet sih, minimal 2 orang yang minimal 2 orang. Nggak harus undang orang sekampung. Nggak cukup 2 orang yang nyaksiin. Cukup 2 orang. Ada syaratnya nggak tuh buat saksi? Misalkan harus orang yang jujur, harus orang yang apa gitu. Iya betul sih memang dibilang 2 saksi itu sebenarnya harus orang yang adil, orang yang yang baik lah kalau bahasa kita nggak banyak maksiat kayak gitu. Nah gimana tuh susah nyari orang kayak gitu kan? Teman kita gugur iya gugur dia iya Insya Allah bisa iya oke. Ini 4 nih, yang satu lagi namanya sighah, harus ada ijab kabul. Nah inti jangan lupa nih harus latihan ntar. Betul. Itu bener nggak Mi? Harus satu nafas katanya. Yang bener itu Mi. Kita kata nafas kita pendek-pendek banget Mi. Masa kita mau nikah latihan renang dulu Mi? Kan kagak cocok. Si Buluk punya penyakit asma Mi. Sekali nafas ntar tuh tengah-tengah bengek ulang lagi ntar. Oke, ini gampang nih dalam sighah itu akad itu harus satu nafas sebenarnya nggak harus, tapi yang penting pas si wali bilang tunai, nah ente kagak boleh lambat-lambat. Langsung saya terima nikahannya gitu. Itu artinya satu nafas ini. Artinya kagak boleh ada pemisah walaupun sekejap ya, walaupun dengan 2 detik atau 3 detik dengan kadar nafas lah, itu nggak boleh tuh. Saya nikahkan anak saya dengan mahar sekian, dibayar tunai, langsung ente jawab saya terima nikahannya gitu. Jadi satu nafas tuh dijeda antara ucapan dari si siapa namanya? Penghulu atau wali. Wali dengan saya gitu. Iya betul. Paham kita kalau begitu. Kalau yang ngos-ngosan juga apa-apa, saya terima ngos-ngosan gitu, gugup enggak apa-apa. Yang penting yang penting tadi tuh jedanya jangan jauh. Oke. Itu mas kawinnya juga harus disebut semua tuh, Bib. Nah, sebenarnya masalah mas kawin ini dari segi hukumnya wajibkah disebut? Nggak wajib sih. Oke. Nggak wajib disebut dalam akad ya. Tapi kalau disebut ya bagus. Justru kalau disebut itulah yang akan menjadi mas kawin yang sebenarnya yang resmi. Kalau kagak disebut, nah ini dalam hukum fikihnya dibilang kayak gini. Kalau kagak disebut mas kawinnya dalam akad, itu bakal berubah mas kawinnya seperti apa? Seperti kalau bahasa Arab mahrul mithil. Nih cewek kakak adiknya berapa mas kawinnya? Jadi kayak gitu ntar. Standar keluarganya gitu. Jadi standar. Padahal inti sudah ngelobi nih, ntar sekian aja ya. Kalau ini nggak sebutin, jadi kayak standar akhirnya. Bisa berubah. Oh iya makanya. Keluarganya. Betul.
Iya, kalau tiba-tiba dia bilang kemarin janjinya apartemen 8 pintu ya kan. Iya. Sekarang 8 pintu juga. 8 pintu. Man kandang burung. Iya. Mi mau nanya lagi Mi. Boleh. Si mas kawin ini ada syarat bentuk-bentukannya nggak sih? Oh, naam. Simple. Topan ini apa namanya sebenarnya tergantung ente deh. Tergantung ente sama orang tua si perempuan. Juga sama si perempuannya maunya bagaimana, mau sekian apa suku emas segala macam perak atau yang sering kita dengar apa namanya itu seperangkat alat sholat ya enggak. Sebenarnya, mas kawin ini betul apakah itu harus berupa harta? Enggak harus. Nggak harus. Kadang-kadang menikah atas nama cinta berarti. Oh, bukan. Kayak gitulah. Kayak gitunya. Bang nih Japra ngasih ilmu kurang nih. Enggak gitulah. Kurang Japra. Dia nggak ngomong begitu. Emang antum ngarang bebas. Jadi kudu apa tuh Mi? Kalau nggak mesti harta berarti apa aja? Jadi apaan tuh? Oke, kalau seandainya kita punya harta apa aja bisa ya. Yang paling murah sampai yang paling mahal oke terserah. Atau manfaat. Gimana contohnya? Ada di hadis Nabi SAW. Pernah seorang sahabat yang mau nikah, tapi ini sahabat nggak punya apa-apaan. Ya sudah, akhirnya Nabi SAW, mas kawinnya ente ajarin tuh cewek surat fulan bin fulan. Ajarin surah. Ente ajarin tuh cewek surah, contohnya Qul Binas atau surat Al-Fatihah deh contohnya. Atau ente baca sama tuh cewek, ente ajarin kitab ini contohnya. Oh deh, sah jadi mas kawin itu. Oke. Bisa kalau itu berangkat. Al-Fatihah 4 ayat maaf lah gitu ya. Iya. Boleh 4 ayat gitu. Cuman kudu bener, kudu takdir. Iya. Yang ini bercanda. Oke. Dia mau beneran juga. Iya. Tapi Bib tadi Bib lagi Mi tadi Ami bilang juga soal mas kawin tidak wajib diucapkan saat akad. Iya betul. Nah itu kan ada tuh misalkan dalam kata-kata dalam akad saya terima nikahnya fulan gitu dengan mas kawin perangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan. Itu kata-kata atau kumpulan kalimat yang wajib yang mana aja? Nah itu dia tuh apa namanya sebagai antum calon suaminya begini, saya terima itu wajib tuh. Saya terima nikahnya tamam fulanah bin fulan juga disebutin kan fulan bin fulan. Nah tapi dalam kurung dengan mas kawin seperangkat alat sholat itu sunnah disebutkan. Tapi bagus sebutan. Kalau nggak disebutin bakal jadi ini nih ntar balik kemana ke yang tadi tuh kakak adiknya emaknya berapa mas kawinnya gitu dibayar tunai gitu. Jadi cukup begini gabil tu tazwijah itu kalau bahasa Arabnya saya terima nikahnya. Siapa nikahnya? Fulan bin fulan ini. Itu titik yang wajibnya tuh. Oh dengan mas kawin sekian itu hukumnya sunnah kayak gitu. Iya. Jadi simple ya untuk ngapalnya gampang sih, jangan yang grogi deh gampang. Iya sih. Apalagi mas kawin antum kan banyak banget kan. Woi kita denger. Kasih tahu ini bukan ria ya ini. Bulan kejadian. Oke. Apa lagi tuh lu? Yang mau lu tanya nih mumpung ada Ami nih. Gue liat lu excited banget lu kata tadi. Masalah menikah ini. Soalnya kadang-kadang kita kagak tahu batasannya Mi. Kita mau nikah ini karena ada nggak sih Mi, misalkan Ami mau nikah gitu misalnya, batasannya karena cinta, karena mau menuntaskan kewajiban misalnya, atau apa gitu Mi, ada nggak sih Mi? Misalnya kayak gitu-gitu Mi. Ade apa namanya tujuannya? Nanti tujuan nikah ngapain sih? Apa namanya di sini tergantung orang beda-beda ya. Ada yang kayak tadi tuh nikah karena cinta, iya enggak. Tapi apa namanya ya? Nikah karena cinta nih ada minus plusnya juga ya. Iya apa namanya? Apakah haruskah kita nikah dengan cinta atau tak harus? Gimana pendapat ente? Ini mau nanya dulu nih. Gimana nih? Ada nggak? Ada ceritanya apa namanya kalau bahasa kasarnya? Apa namanya Siti Nurbaya. Betul. Nah di zaman milenial ini ada nggak Siti Nurbaya? Orang dipaksa sama orang tuanya gitu nikah, nggak ada cinta-cintaan. Oh enggak ada. Sekarang udah setiap orang milih sendiri deh pakai cinta-cintaan. Haruskah nikah itu dengan apa namanya? Dengan pondasi cinta? Gimana menurut lu? Kalau menurut kita nih Mi, kita tuh menikah Mi. Waduh ini berat nih. Waduh iya. Tapi kalau menurut saya Mi ya, harus ada dasar cintanya Mi. Karena menurut saya menjalani hidup saya kan mau nikahnya sekali kayaknya nih. Saya belum tahu sih. Kayaknya sekali. Mau menjalani sisa hidup beberapa tahun bertahun-tahun ke belakang tuh dengan dia. Kalau misalkan dasarnya nggak ada cinta Mi, takutnya bosen menemukan yang lebih baik. Jadinya nanti berkembang begitu. Begitu nggak Mi? Oke, tadi dulu gimana ya? Hap gimana Hap? Kalau menurut aneh nggak mesti sih Mi.
Nah, mulai nih. Nggak mesti karena cinta sih, Mi. Iya. Sebab banyak juga orang yang muncul cintanya ketika udah menikah. Begitu. Ada juga. Iya, Cuman iya. kalau aneh sih tetap minimal kudu ada rasanya dulu tuh, Mi. Minimal udah istihoroh, udah dapat jawaban, si pihak perempuannya mau, kitanya mau, yuk kita let's go. Aji. Gitu. Iya. Keren. Masya Allah antum. Keren. Muridnya siapa Keren dulu? pendapat. Ami Ahmad. Ini Mi, ini Oke. dia ngomong begini depan kamera. Mi. Iya. Kalau di belakang mah nggak begini. Iya. Oke, dibilang kayak gini nih. Segitiga ya, kalau ketiga hampir segitiga. Oke. Tek segitiga. Inti di sini apa namanya? Buluk. Inti di sini, nih cowok di sini. Di sudut sebelah nih kiri. sebelah kiri. Nah, si cewek di sudut sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan di atas ada Allah. Nah, kalau seandainya inti jalin cinta berdua antara inti sama calon istri karena Allah, itu makin lama makin naik dan makin dekat, terus mendekat ke atas. Kan segitiga ceritanya. Betul. Gitu ketiga kan. Iya. Tapi kalau seandainya inti jalin cinta itu bukan karena Allah, cinta karena nafsu contohnya. Gitu. Atau cinta karena penampilan contohnya. Atau cinta karena harta. Wah, tuh cewek kaya tuh, kita nikahin. Kali aja kita dapat barisan. Gitu contohnya. Wah, mukanya cakep banget. Contohnya gitu. Atau apalah, atau kedudukannya tinggi contohnya. Nah, itu cinta-cintanya kita makin jauh dari Allah. Makin jauh dan terus akhirnya biasanya putus. Nah, inilah segitiga tadi. Kalau kita jalin cinta karena Allah Ta'ala antara laki dan perempuan, itu makin lama makin dekat dan terus mendekat sampai nyatu ke atas. Kan segitiga Iya, ceritanya. betul, Mi. Makin jauh dari Allah makin melebar tuh jauh jarak antara cowok dan cewek. Begitu. Tapi Nah. tolak ukurnya, Mi. Nah. Kalau saya berhubungan berarti boleh pacaran dulu, Mi, biar tahu. Saya jadi bingung. Jangan legali-gali ke Salah, situ. salah. Aneh udah nggak main ke situ, antum nyari-nyari celah. Tapi gini, maksudnya Oke. tolak ukur bahwa saya memulai hubungan setelah keluarga atas dasar cintanya itu adalah atas dasar Allah, Mi. Itu apa, Mi, tolak ukurnya? Saya bisa tahunya gimana gitu, Mi? Nah, itu tadi kita lihat yang kebalikannya. Apakah aneh cinta sama dia karena kekayaannya? Oh, kagak. Di kaya, dia miskin, tetap aja aneh cinta. Oh, alhamdulillah, Oke. 1 nol tuh, X sudah. Betul. Oke. Gugur. Gugur deh. Apa yang aneh cinta sama dia gara-gara dia anak orang terkenal? Oh, enggak juga, dia terus orang anak terkenal atau dia anak orang biasa. Udah bagus nih, gugur nomor 2. Gugur nomor 2. Aneh cinta sama dia karena kecantikannya. Ini bisa jadi nih. Betul. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Iya. Nggak apa-apa kalau cinta sama dia karena tapi seandainya ente bakal tua tuh cewek bakal keriput, masih cinta nggak ente? Nah, kalau seandainya terjadi apa-apa sama cewek tuh, gimana gitu berubah mukanya, bakal cinta gak? Nah, tetap aneh cinta insya Allah. Bagus nih, berarti gugur juga ini. Nah, itu ketahuan berarti insya Allah aneh cinta karena Allah Ta'ala. Gitu. Lihat bandingannya gitu. Sisi tolak belakangnya. Betul. Cakep nggak tuh? Iya. Cakep Kalau nggak kita tuh? cinta sama antum, udah pasti. Karena Allah. Allah. Betul, kita bersahabat karena Allah. Bersahabat Antum karena kaya Allah. kagak? Heeh. Berarti gugur. Nah. Ganteng kagak? Gugur. Ah. Ya kan? Belum tua aja nggak ganteng, gugur tuh berarti. Kita lihat orang tua kayaknya bukan nih. Bukan. Oke. Kayaknya bukan. Kita lihat gugur tuh. Apalagi yang baik-baik di antum, kita lihat kagak ada. Nah. Satu yang Apa baik itu? kita, alhamdulillah kita udah jadi muridnya Ami Iya, Ahmad. benar. Iya. Yang di podcast kalau misalnya belum kenal, ini kita nggak kenalin di awal karena emang kita mah udah sering main ke sini, sering ke tempatnya Ami. Kenalin dulu deh, Mi. Nama lengkapnya kita kan biasanya manggilnya Ami Ahmad. Oke. Jadi nama panjangnya Ami Ahmad Mujtaba Mujtaba. Oke. Marganya bin Syahab. Bim Syahab. Oh, iya. Ada teman kita Taki, marganya Asedap. Asegaf. Iya, Asedap. Asegaf. Arab condet kebetulan memang Oke, dia. Dagang monyet. parfum. Iya. Baru. Nah, Iya. ini kalau misalnya teman-teman podcast Sip. mau nanya-nanya juga ke Ami ada di Instagram. Ntar Instagramnya kita taruh di deskripsi. Cuman Betul. ntar dulu. Oke, Ini oke, obrolan kita lagi seru. Lagi seru banget nih. Obrolan kita lagi seru Sip, nih sip, sama sip, Ami sip. nih. Ami, nih aneh mau nanya nih, Mi. Berarti sekarang lagi rame ini, Mi. Kalau menikah itu harus di gedung atau kalau menikah itu harus mapan dulu baru menikah. Nah, ada 2 tim nih, Mi. Iya. Menikah dulu baru mapan, apa mapan dulu baru menikah. Nah, kalau menurut Ami gimana nih, Mi? Oke, semuanya oke sih sebenarnya namanya harus wah dulu baru nikah kita atau entar sambil jalan deh.
Itu tergantung kesepakatan Kesepakatan suami istri. Tapi sebenarnya gini, ada hadis Nabi SAW, tazawwaju takfuru, tazawwaju yughnikumullah. Nah, nikahlah kalian, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kekayaan kepada kalian. Nah, gitu. Itu rahasianya. Baiknya. Wah, jadi kuncinya satu. Ente sudah siap, sudah siap maharnya. Maharnya udah siap. Dan juga sudah siap jiwanya gitu. Siap nggak ini? Soalnya begini. Cuf, ambil titik ini ya. Ketika engkau belum menikah, engkau membuat keputusan dengan dirimu sendiri. Tapi ketahuilah, ketika engkau menikah, nggak ada cerita keputusan diri sendiri. Harus berdua bareng-bareng. Dua otak harus bersatu. Ngerubah hordeng aja, Anda pengen rubah hordeng warna hijau, nggak bisa. Harus ini dulu sama si cewek nih. Kalau nggak bisa rame ntar rumah tuh. Jadi itulah keputusan terakhirmu engkau ambil dengan sendiri, dengan pribadi itu sebelum nikah. Pas sudah nikah udah nggak bisa ceritanya. Makanya sudah siap loh membagi. Dan juga membagi waktu. Ente sekarang punya 24 jam kan. Pas sudah nikah nggak ada ceritanya 24 jam. Ente punya cuma 12 jam saja. Tok 12 jam. 12 jam lagi punya saya, punya di rumah tuh. Nah, itu dia gitu, Bro. Nah, siap-siap. Artinya untuk ke depan sudah siapkah kita? Enggak harus mapan. Kalau sudah punya persiapan untuk membagi waktu, membagi pendapat, sering-sering sharing. Wah, kita sudah punya, alhamdulillah, contohnya mas kawin, teman, disepakati sama orang tua, ya bismillah langsung. Jangan lama-lama. Iya. Ane soalnya mentoknya di situ. Aduh, ini di mana cerita dong? Setengah dibuka dong. Oke. Seneng nih, Ane begini. Ya gitu, Mi. Biasanya mentok di udah ada nih kepingin nikah nih. Terus udah ketemu nih calonnya nih. Cuman ketika udah mau ngobrol ke pihak wanitanya, tuh takut tuh. Kita, Mi. Aduh, modal kita tabungan cuma 1 juta di rekening tuh. Itu juga masa karena kontrakan. Aduh. Masa catering kita cuma pakai ayam sabana doang kan nggak mungkin Mi. Iya enggak. Cara mengkomunikasikan itu gimana, Mi? Itu dia tuh. Banyak wali tadi kalau bahasa kita ya, orang tua perempuan. Jadi gini, sayang juga. Wah, ini cuma sekali seumur hidup anak gue mau nikah, gimana ya masak sama orang gitu. Pengen wah lah sebenarnya. Ini sebenarnya kembali juga ke pola pandang. Pola pandangnya seseorang. Pernikahan itu bukan nyari duit sebenarnya. Pernikahan bukanlah cara untuk mencari duit. Oh, anak ini nikah, aneh bakal dapat sekian dari calon mantu nih. Enggak, ente mau nyari duit ya kerja. Nikah jangan jadiin momen untuk cari harta. Satu, nikah itu carilah jadikanlah momen untuk bagaimana mendapatkan keturunan yang baik. Makanya pola target pertama yang harus dilihat oleh seorang wali adalah bukan mantunya ini kaya atau kagak, mantunya ini baik atau enggak. Kiranya ini anak aneh bakal hidup sisa hidupnya sama ini orang, bakal seneng dah anak aneh. Kalau seandainya itu orang kaya, masya Allah, tabarakallah kaya, tapi ini anak aneh sama dia bakal nangis setiap hari, anak nggak rela pasti. Nah, itulah. Tapi kalau seandainya dia pas-pasan, tapi orangnya enak, anak aneh senang sama dia, ya bismillah. Nah, inilah yang harus ditanamkan di para wali. Wah, ini mujarab luar biasa nih. Barang siapa yang menikahkan anaknya perempuan kepada laki-laki demi mendapatkan harta si laki-laki itu, maka niscaya nih perempuan di akhir hidupnya bakal melarat. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya ke seorang laki-laki pejabat contohnya, karena dia mempunyai jabatan yang tinggi, ini anak perempuan di akhir hayatnya bakal juga jatuh jabatannya. Itu semua fana itu. Semua fana fana. Tapi barang siapa yang menikahkan anaknya itu karena ini cowok baik insyaallah, itu bakal dibantu masalah rizkinya, masalah kedudukannya, semua ke depannya. Begitu. Begitu jadi itu dia. Nah. Jadi lu kalau mau nikah Purangga enggak usah nunggu jadi artis podcast. Setak aja. Jangan itu berat. Yang berat Mi. Nah, ini kalau aneh nih Mi, aneh lagi di tahap yang malu Mi. Aneh malu Mi. Sebab nggak tahu ya, aneh kalau ame laki-laki atau ibarat katanya cuma bekawan doang, Mi, aneh berani Mi untuk kenalan gitu segala macam. Nah, kalau ama harim, ama akhwat, aneh kalau udah mau aneh udah ada rasa
Mi, aneh deg-degan Mi. Aneh nggak berani tuh Mi. Oh gitu. Kira-kira gimana tuh Mi? Mentalnya cebok Mi, yang kayak gini Mi. Aduh. Kenapa ente kurang pede gara-gara apa? Bisa dilihat. Fisik Mi kayaknya Oh, gara-gara makanya fisik. Kayaknya nih kalau kita. Aduh. Kayak gitu, Oke, Mi. oke. Gimana ya? Jangan apa namanya? Jangan ciut lah. Wih, Jangan ciut nih ya, pertama nih ente harus pede. pede. Dengan penampilan, iya sesuai yang apa yang ada ya enggak. Yang Allah Taala kasih anda begini ya alhamdulillah aneh maju aja. Dan enggak semua orang loh nyari cowok yang harus apa namanya tuh Six pack. Iya, wah yang perutnya ada kayak apa namanya Batu roti lapis. roti lapis Iya. gitu, sekian lipat-lipat. Roti sobek. Roti sobek. Iya, roti sobek. Roti sobek. Iya, roti Iya. sobek. Enggak semua, walaupun mayoritas perempuan kayak gitu ya. Ada kagak, ada yang ketika lihat orangnya enak nih, kayak ente diajak ngomong enak contohnya. Kayak gitu. Lebih condong daripada postur tubuh. Postur tubuh aneh enggak paham juga gimana cara cewek ini ya, cara cewek memandang laki-laki, tapi apa namanya dari pola pergaulan. Ngomongnya enak tuh, bisa untuk curhatan. Kalau seandainya kita curhat sama dia enak tuh ngasih solusinya. Itu yang ajib. Malahan. Wah, sebaliknya kalau seandainya cowok nih posturnya keren luar biasa. Tapi ya diajak curhatan enggak ajib, orangnya cuek, orangnya main kasar, apalagi main kasar, jangan sampai itu dia nggak bakal tahan lama, biasanya bakal ada penyesalan biasanya tuh gitu. Tapi kita ngomong soal jodoh gini Mi, emang bener jodoh udah ada yang ngatur. Jadi dia udah nungguin Oke. aja. Jodohnya datang ke rumah kayaknya Mi. Waduh. Bete kata jodoh udah ada yang ngatur, ntar juga nyampe ke depan rumah. Waduh. Kayaknya begitu Mi dia pola pikirnya Mi. Gimana tuh Mi? Bukan Hap. Apa namanya? Memang sih betul apa namanya jodoh udah ada yang ngatur. Betul nggak? Rezeki juga udah ada yang ngatur. Apa namanya? Ada orang juga bilang kayak gini, hidayat udah dari Allah ya, nggak aneh sih duduk aja kalau Allah kasih hidayat udah aneh sholat. Kalau nggak ya nggak ada, emang hidayat dari Allah ya nggak. Rezeki juga dari Allah lah, kalau gitu ya ngapain lo kerja? Iya. Itu makanya nggak bertentangan antara rezeki dan hidayat dan apa namanya jodoh itu semua ditentukan. Ini nggak bertentangan dengan usaha kita. Nggak berarti kalau kita usaha berarti kita nggak percaya bahwasanya rezeki itu udah ditentuin. Kagak, rezeki udah ditentuin, tapi ini usaha tetap. Karena ini adalah perintah dari Allah Taala, kita terus berusaha dalam rezeki, terus berusaha dalam mencari jodoh. Nah, justru ini tahu dari mana kita udah tentuin? Allah Taala sudah nentuin Anda pasti dapat cewek. Tahu dari mana ente? Ya kagak tahu. Iya, nggak tahu Nah, sih. tahu dari mana kita ntar dapat hidayat? Ya kagak tahu dari mana kita dapat rezeki. Nah, cara mengetahuinya dengan apa? Dengan usaha tadi. Ada Usaha ikhtiar. adalah ikhtiar, Ada betul. ikhtiar, iya. Ikhtiar dan usaha adalah cara yang paling jelas untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang Allah sudah tentukan kepada kita. Nah, dengan usaha tadi. Begitu. Bayang kalau begitu mah. Iya. Nih yang denger ini Oke. podcast nih Mi, pasti pada mikirnya kalau kita ngomong Habib pasti ntar ini mah Habib mah kaku. Ya, ntar keluar ayat-ayat, coba dari awal podcast sampai sekarang keluar nggak ayat? Belum ada ayat yang keluar Iya, loh. belum ada kayaknya, Mas. Kita mah kayak curhat kan? Iya. Kita mah kayak curhat ngomong Iya. kalau datang ke Kita Ami. tadi gua kata, lu bilang ini guru gua kata guru BK kali. Bimbingan Bukan konseling. main. Iya, Nah, iya, siapa iya. yang tahu kalau Ami ini adalah ketua ya Mi? Ami ketua majelis Muasalah. Muasalah. Iya. Nah, Muasalah. ketua majelis di mana Iya. majelis muasalah ini adalah, coba Mi dijelasin Oke. dulu Mi biar pada tahu dan Mi. Aduh. Sebelum ntar kita bahas tentang pernikahan lagi, Iya, biar iya. pada tahu nih Ami siapa. Makanya Ya. dan banyak Mi, ada teman-teman kita yang Pada nanya. juga Mi tadi di Instagram. Nanti kita bahas lagi Mi. Tapi Nih, kami boleh jelasin lu. Pertanyaan Lau nih di Instagram nih dijawab sama Ami Ahmad, dan beliau adalah ketua majelis muasalah. Nah, coba Mi. Muasalah coba dijelasin dulu apa sih Mi? Majelis muasalah ini apa namanya, bukannya majelis taklim kayak biasa-biasa ya, dia lebih mengarah ke apa namanya majelis untuk menjalin silaturahmi antar apa ya, antar ulama, antar habaib, antar kiai-kiai gitu, antar para sosok gitu, sosok pengaruh. Itu tugasnya majelis kita. Jadi bukan majelis untuk umum yang mingguan atau bulanan yang rame yang hadir. Iya. Kagak. Yang tiba-tiba macet gitu Mi. Gitu kata. Betul. Kata gitu. Yang bikin macet. Ada yang majelis Iya, nah majelis kita enggak, majelis kita lebih mengarah untuk apa namanya menjalin tali silaturahmi antara para ulama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara mereka gitu. Ayo, ini kita bawa ke sana. Ayo, ini apa namanya? Kelompok A ini anti sama kelompok B. Masa sih? Ya coba nyatu bareng-bareng.
Oh begono, tahu-tahunya kagak ada. Ini cuma kesalahpahaman, miskomunikasi. Nah ini tugas kita sebagai majelis muwasalah. Muwasalah artinya penghubung. Majelis penghubung antara majelis-majelis yang ada ataupun kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang ada. Itu dia majelis kita. Ini udah dibentuk dari tahun 2007 ya. Tapi aneh masuk majelis ini baru setahun setengah. Karena Habib sebelumnya di saya di Hadramut Arab, di Hadramut, tinggal di sana udah lama. Baru pulang nih ceritanya, masih ngeraba nih, nggak tahu gimana ceritanya keadaan. Gitu. Keren kan? Dan Habib ini dia tuh mengundang coba Bib, aneh pengen tahu sih Bib, kenapa sih Habib mau begaul nih sama aneh nih Bib, bocah begajulan gitu. Sedangkan sebelumnya Habib ketemunya nih sama kiai-kiai sama habaib gitu. Kok nih bocah-bocah begajulan kayak aneh diajak ngopi bareng loh sama Habib kan main. Insyaallah kita bisa curhat begini nih Bib. Ya Allah, Masya Allah. Antum Hab dan Buluk sudah hadir sama kita. Makasih banget. Soalnya betul, banyak komunitas-komunitas yang digarap kalau bahasa ininya sama majelis atau sama apa lah. Tapi banyak juga orang-orang di luar sono yang nggak kedenger tuh. Nah kita pengen tahu gimana pola pandang mereka, bagaimana kali aja bisa nyatu, bisa kita deketin. Ya juga kita pengen tahu apa sih yang terjadi di luar. Selama ini kita muter-muter di lingkaran ya itu aja. Temuin lagi tuh yang hadirnya itu juga, yang hadir di sono, yang hadir di sini. Tapi di luar sono mereka lebih sebenarnya lebih haus. Lebih pengen tahu, sehingga ngerinya ntar dapat gambaran dari kelompok yang lain yang mungkin agak keras atau gimana ya, udah mental tuh akhirnya tuh. Benar. Nah itu yang banyak terjadi. Makanya Ami nggak mau tuh. Makanya iya kayak gitu. Ami pengen ngerangkul yang kita loh, dan alhamdulillah adem kan ngobrol sama Ami kan. Nah AC-nya berapa PK ini? Iya. Nah insya Allah ini yang misalnya dengerin di podcast, teman-teman pendengar podcast pojokan, kalau misalnya emang pengen ngobrol bareng sama Ami, bisa ntar kita atur ya Mi ya. Jangan pakai bahasa merangkul lah, kurang ajib sebenarnya. Kalian yang merangkul aneh sebenarnya. Antum yang merangkul kita, antum yang memeluk kita. Terima kasih banyak sudah menerima kita sebagai tamu. Masya Allah, senang banget bisa dengerin curhatan-curhatan antum semua. 200 episode ini gestarnya baru keluar. Ini baru ya enggak. Nah, kemarin juga Mi kita karena mau nge-tag podcast sama Ami, kita bikin tuh ini yang mau nanya seputar pernikahan nih. Mereka mikir nanyanya ke kita Mi, makanya pertanyaan pada absurd. Lucu-lucu. Tapi sengaja Mi kita nggak setting. Kita nggak setting biar kira-kira Ami tahu nih kira-kira anak muda nih ya gak, kalau ngomongin pernikahan tuh otaknya kayak gimana tuh. Boleh. Siap. Kita udah siap ya Mi ya. Siap. Dengar di podcast antum, pertanyaan antum kita nih jawab. Udah buka dari jam 12 siang kalau dari jam 12 siang. Setengah 12 langsung kita tutup nih. Takut nanya banyak. Setengah satu langsung kita tutup. Setengah jam doang nih Mi. Ini kurang lebih pertanyaannya ada sekitar 8 atau 9 lah Mi. Oke, boleh. Pertanyaan pertama nih Mi. Ada dari Ical Gambreng. Dari Ical Gambreng. Namanya Ical Gambreng. Ical Gambreng namanya Mi. Jadi katanya Ical Gambreng Mi, kalau kita ngelamar cewek yang statusnya masih jadi pacar orang, itu gimana hukumnya? Keren tuh. Keren banget. Ini fotonya sebelum janur kuning bergantung. Waduh. Mantap nih. Kira-kira gimana nih Mi?